Amangkurat pertama marah besar ke putra mahkota. Petualangan Pangeran Anom dalam mencari cinta akhirnya selesai. Seorang gadis asal Kalimas, Surabaya, berhasil mencuri hati si putra mahkota kerajaan Mataram tersebut. Oyi, putri mantri Ngabei Mangunjaya, telah benar-benar mengikat Pangeran Anom. Namun bukan kebahagiaan yang menanti mereka. Kemurkaan sang ayah, Amangkurat pertama, menghancurkan segalanya. Sejak dibawa keluar dari rumah orang tuanya, garis takdir telah mengantar Oyi menjadi calon ratu di Istana Mataram. Tetapi bukan sebagai pendamping Pangeran Anom, melainkan istri bagi Amangkurat pertama, yang baru saja kehilangan cintanya. Oyi yang kala itu masih berusia 11 tahun dianggap terlalu kecil untuk dipinang. Karenanya Amangkurat pertama meminta salah seorang mantrinya, Ngabei Wirareja, untuk mengurus hingga si gadis tumbuh dewasa. Disinilah kekacauan bermula. Dalam babat Tanah Jawi, Oyi yang sudah remaja secara tidak sengaja ditemukan Pangeran Anom. Seketika itu juga si pangeran jatuh cinta kepadanya. Meski telah diberitahu bahwa gadis itu kelak akan menjadi istri ayahnya, cinta telah membutakan Pangeran Anom. Berbagai resiko rela ia hadapi demi bisa bersama sang pujaan hati. Pangeran Anom dibantu oleh kakeknya, Pangeran Purbaya, untuk memboyong Oyi keluar dari rumah. Wirareja, dengan iming-iming harta berlimpah, Wirareja menjual Oyi ke Pangeran Anom. Disinilah kekacauan bermula. Mengenai kakek yang membantu Pangeran Anom, di dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa sosok tersebut adalah Pangeran Pekik. Mertua Amangkurat I namun de Graaf berkata lain. Menurutnya Pangeran Pekik yang telah dihukum mati tahun 1659 tidak mungkin muncul kembali pada 1669. Sehingga ia meyakini bahwa Pangeran Anom dibantu oleh saudara Pangeran Pekik, yaitu Pangeran Purbaya. Menurut sumber Belanda, berbeda dengan sumber Jawa, Panembahan Purbaya selalu membangkang terhadap kemenakannya, Sunan Mangkurat I. Oleh karena itu, keluarga Purbaya juga terdapat di kalangan pihak pemberontak peristiwa diboyongnya Oyi dari kediaman. Wirareja akhirnya terdengar juga ke telinga Amangkurat I. Raja yang sedang menata kembali pemerintahannya setelah sempat ia tinggalkan, dibuat tidak percaya dengan tindakan putranya itu. Sudah 2 kali Pangeran Anom mengecewakan ayahnya. Kejadian itu pun sudah tidak dapat membendung kemarahan raja. Kemurkaan Amangkurat pertama langsung ditujukan kepada putranya, Wirareja, dan Purbaya. Mereka dianggap sebagai pembangkang. Raja segera mengeluarkan titah untuk menghukum ketiganya. Sebagai permulaan, Amangkurat pertama menyuruh pasukannya menghancurkan kediaman ketiganya. Istana Pangeran Anom dibakar habis. Rumah-rumah di sekitarnya juga tidak luput dari keganasan pasukan raja. Beberapa sumber bahkan menyebut tindakan para utusan raja
di kediaman Pangeran Anom telah di luar kendali. Mereka menjarah, merusak, serta menangkap orang-orang yang dianggap dekat dengan putra mahkota pada tanggal 10 Juli tahun 1669. Pemerintah Belanda di pusat menerima laporan resmi dari Residen Amelis Vale tentang keadaan istana Pangeran Anom. Pejabat Belanda yang bertugas mengawasi Mataram itu menyebut istana pangeran telah dibakar habis. Pangeran Anom diceritakan berhasil bertahan. Ia dan Oyi saat terjadi penyerangan sedang berada di dalam istana. Namun keduanya luput dari maut. Sejak diboyong Pangeran Anom, Raja memang sudah tidak mengharapkan kehadiran Oyi di Istana Mataram sehingga keselamatannya sama sekali bukan prioritas. Siksaan apa yang dilakukan Sunan terhadap putranya tidak disebutkan. Dua orang lainnya harus menghadapi nasib yang jauh lebih menyedihkan. Pangeran Purbaya beserta keluarganya diasingkan ke Lipura. Tempat tinggalnya dihancurkan, banyak pengikutnya yang dihabisi, dan belakangan keluar titah untuk mencabut nyawa Purbaya. Babat Tanah Jawi mencatat ada sekitar 40 orang korban kemurkaan Amangkurat pertama tersebut. Wirareja sendiri mendapat hukuman terberat. Kemarahan dan kekecewaan Amangkurat pertama kepadanya begitu besar. Ia bersama istri dan anak-anaknya diusir ke Ponorogo. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Menurut tutur Serat Kanda, Wirareja ditinggalkan di hutan belantara. Awalnya raja ingin membiarkan mereka hidup terasing di sana. Tetapi kemudian turun perintah baru untuk membunuh keluarga tersebut. Meski pernah tergila-gila dengan Oyi. Amangkurat kepalang murka. Ia sudah tidak bisa menerima keberadaannya. Naskah Babat Tanah Jawi menceritakan, Amangkurat pertama lalu memberi kesempatan kepada Adipati Anom untuk menebus kesalahannya. Sang ayah tidak akan mengusirnya. Kedudukannya sebagai pangeran pun dipertahankan. Namun titah raja begitu berat. Pangeran Anom harus menghabisi nyawa Rara Oyi dengan tangannya sendiri. Kali ini ia tidak bisa menentang perintah sang ayah. Pangeran Anom sudah kehilangan kekuasaannya sehingga tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Maka ia pun pergi menemui Oyi. Pangeran Anom memeluk perempuan yang dikasihinya itu, lalu menusuknya dengan sebilah keris. Nyi Oyi tewas di pangkuan lelaki pujaannya. Naskah Babat Tanah Jawi menggambarkan betapa pedihnya hati Pangeran Anom ketika mendapat titah tersebut. Pangeran Adipati akhirnya dimaafkan oleh ayahandanya dan kembali ke tempat asalnya. Hingga akhirnya memberontak melawan ayahandanya dengan bantuan Trunajaya, sejak kembali kehilangan orang yang dicintainya. Amangkurat pertama sikapnya berubah. Dalam Babat Tanah Jawi, ia jadi suka menyiksa orang, dan selalu menebar maksiat. Orang-orang di sekitarnya pun suka bertindak sembarangan dalam kedudukannya. Ketentraman negara terusik.